Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Jangan lupa tetap atuhi protokol kesehatan dengan cara 3M. M yang pertama yaitu memakai masker. M yang kedua, mencuci tangan pakai sabun. M yang ketiga, menjaga jarak. Hari ini bertemu lagi bersama Ibu Lutfi. Kita akan belajar mengenai tema 3, yaitu tentang makanan sehat. Subtema yang pertama, pembelajaran ketiga. Nah, anak-anakku, tahukah kamu mengapa manusia sering disebut sebagai makhluk sosial? Karena manusia memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dalam kehidupan sosial, setiap manusia saling berinteraksi satu sama lain. Maka terciptalah interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu satu dengan individu yang lain dan sifatnya saling mempengaruhi. Interaksi sosial dapat terjadi di mana saja, seperti di sekolah, lingkungan masyarakat, pasar, atau tempat beribadah. Interaksi sosial terjadi akibat adanya kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial adalah hubungan seseorang dengan orang lain dan komunikasi muncul setelah terjadinya kontak sosial. Kontak sosial ini ada dua jenis, yaitu ada kontak sosial langsung dan ada kontak sosial tidak langsung. Kontak sosial langsung contohnya seperti percakapan. Sedangkan kontak sosial tidak langsung yaitu kontak sosial yang melalui perantara seperti telepon atau media sosial lainnya. Apa sih tujuan dari interaksi sosial? Nah, tujuan dari interaksi sosial yaitu yang pertama, menjalin persahabatan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Yang kedua, memperoleh bantuan dari orang lain. Dengan adanya interaksi sosial, kita dapat memperoleh bantuan dari orang lain. Yang ketiga, menyelesaikan masalah bersama-sama. Yang keempat, melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan. Dan yang terakhir, merundingkan suatu masalah yang timbul. Interaksi sosial juga dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, ada interaksi sosial antar individu. Contohnya seperti terjalin antara dua orang yang berinteraksi dan saling merespon. Contohnya ketika kita sedang berkomunikasi dengan teman kita. Yang kedua, ada interaksi sosial individu dengan kelompok. Contohnya adalah guru yang sedang mengajar muridnya. Guru diibaratkan sebagai individu, sedangkan murid diibaratkan sebagai suatu kelompok. Yang ketiga yaitu interaksi sosial antar kelompok. Terjadi ketika suatu kelompok melakukan kontak dengan kelompok sosial lain. Contohnya dalam pertandingan sepak bola. Manusia tidak hanya berinteraksi dengan sesama manusia, tetapi manusia juga berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya.
Nah, interaksi ini sering disebut dengan interaksi dengan lingkungan hidup. Contohnya seperti nelayan berinteraksi dengan lingkungan saat melaut. Interaksi antara manusia dengan lingkungan hidup di sekitarnya terjadi secara alamiah. Nah, selain bentuk-bentuk interaksi, kita juga memiliki keberagaman profesi seperti pedagang, petani, nelayan, peternak, pegawai, dan lainnya, yang merupakan bentuk keragaman yang harus kita syukuri. Karena adanya keberagaman profesi, kamu bisa memenuhi kebutuhan hidupmu. Ada banyak keberagaman yang ada di dalam masyarakat, baik keberagaman sosial maupun budaya. Ada beberapa bentuk keberagaman sosial dan budaya di masyarakat, yaitu yang pertama ada usia. Contohnya seperti anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Bentuk yang kedua yaitu jenis kelamin. Ada laki-laki dan perempuan. Jenis yang ketiga ada pekerjaan. Contohnya seperti petani, peternak, pedagang, dokter, guru, pegawai, dan lain sebagainya. Yang keempat ada budaya. Kita memiliki berbagai macam budaya. Ada bahasa, rumah adat, pakaian adat, tarian, makanan khas, dan lain sebagainya. Dan yang kelima ada keberagaman agama. Agama di Indonesia terdapat berbagai macam, contohnya seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Protestan, Konghucu, dan lain sebagainya. Nah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Sekian penjelasan dari Bu Guru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.